Halo, kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Saya akan membacakan buku untuk Anda. Buku dari guru spiritual Master Zen Thich Nhat Hanh yang berjudul How to Sit. Bagaimana caranya duduk? Terima kasih telah terus belajar. Mohon maaf kekurangan dari pembacaan saya. Mari kita mulai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Sekarang, duduklah di tempat yang nyaman. Di mana saja boleh. Amati nafas Anda. Saat Anda menarik nafas, sadarilah bahwa Anda sedang menarik nafas. Saat Anda menghembuskan nafas, perhatikan bahwa Anda sedang menghembuskan nafas. Banyak dari kita menghabiskan waktu untuk duduk. Terlalu banyak waktu untuk duduk. Kita duduk di tempat kerja. Kita duduk di depan komputer. Dan kita duduk di dalam mobil atau motor atau kereta. Di dalam buku ini, duduk berarti duduk dengan cara yang membuat Anda menikmati duduk. Duduk dengan rileks, dengan pikiran yang terjaga, tenang, dan jernih. Inilah yang kita sebut duduk. Dan ini membutuhkan pelatihan dan konsistensi untuk latihan. Tubuh, pikiran, dan nafas. Dalam kehidupan sehari-hari, perhatian kita terpecah. Tubuh kita berada di satu tempat, nafas kita diabaikan, dan pikiran kita mengembara. Begitu kita memperhatikan nafas kita, saat kita menarik nafas, ketiga hal ini, yaitu tubuh, nafas, dan pikiran bersatu. Ini bisa terjadi hanya dalam 1 atau 2 detik. Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Kesadaran Anda menyatukan ketiga elemen ini. Dan Anda menjadi sepenuhnya hadir di sini dan sekarang. Anda merawat tubuh Anda. Anda merawat nafas Anda. Dan Anda merawat pikiran Anda. Saat Anda membuat sup, Anda harus menambahkan semua bahan yang tepat secara harmonis dan membiarkannya mendidih perlahan-lahan. Nafas kita adalah kaldu yang menyatukan berbagai elemen. Kita memandikan jiwa dan pikiran di dalam nafas kita. Dan keduanya menjadi terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan. Kita utuh. Kita tidak perlu mengendalikan tubuh, pikiran, dan nafas. Kita hanya perlu hadir untuk mereka. Kita membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Inilah yang dinamakan tanpa kekerasan, non-violence. Peace is contagious. Kedamaian itu menular. Energi kesadaran yang dapat membantu kita meningkatkan seluruh keberadaan Anda.
Cukup perhatikan nafas masuk Anda. Biarkan apa adanya dan Anda akan melihat bahwa kualitas pernafasan Anda secara alami menjadi lebih tenang, lebih dalam, dan lebih harmonis dengan sendirinya. Inilah kekuatan pengakuan sederhana. Ketika nafas Anda lebih dalam dan lebih tenang, hal itu akan langsung mempengaruhi tubuh dan pikiran. Kedamaian dan ketenangan itu menular. Sebuah perahu di samudera. Bayangkan sebuah perahu yang penuh dengan orang sedang menyeberangi samudera. Perahu itu terjebak dalam badai. Jika ada yang panik dan bertindak gegabah, mereka akan membahayakan perahu. Tetapi jika ada satu orang saja yang tenang, orang ini dapat menginspirasi ketenangan pada orang lain. Orang seperti itu dapat menyelamatkan seluruh perahu. Itulah kekuatan dari non-action. Tidak bergerak, tidak bertindak, tidak beraksi. Kualitas keberadaan kita adalah dasar dari semua tindakan yang tepat. Ketika kita melihat lebih dekat pada tindakan kita dan tindakan orang-orang di sekitar kita, kita dapat melihat kualitas keberadaan di balik tindakan-tindakan tersebut. Doing nothing, tidak melakukan apapun. Bayangkan pepohonan berdiri bersama di hutan. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka merasakan kehadiran satu sama lain. Ketika Anda melihatnya, Anda mungkin mengatakan mereka tidak melakukan apapun. Tetapi mereka tumbuh dan menyediakan udara bersih bagi makhluk hidup untuk bernafas. Alih-alih menggambarkan meditasi duduk sebagai praktik konsentrasi, melihat secara mendalam dan mendapatkan wawasan, saya lebih suka menggambarkan duduk sebagai menikmati tidak melakukan apapun. Terutama duduk adalah untuk menikmati kesenangan duduk, sepenuhnya hidup dan terhubung dengan keajaiban tubuh kita yang bekerja. Udara sejuk, suara burung, dan perubahan warna langit. Meditasi. Istilah duduk dan sadar adalah meditasi duduk. Zen adalah pengucapan bahasa Jepang untuk dhyana, yang merupakan kata Sanskerta untuk meditasi. Meditasi hanyalah praktik berhenti dan melihat secara mendalam. Anda tidak perlu duduk untuk bermeditasi. Kapanpun Anda melihat lebih dalam, entah saat berjalan, memotong sayuran, menggosok gigi, atau pergi ke kamar mandi, Anda bisa bermeditasi. Untuk melihat lebih dalam, Anda perlu meluangkan waktu untuk menghentikan semuanya dan melihat apa yang ada di sana. Dengan perhatian dan konsentrasi, Anda dapat mengarahkan perhatian pada apa yang ada di sana dan melihat secara mendalam. Anda bisa mulai melihat sifat sebenarnya dari apa yang ada di hadapan Anda. Apa yang ada di sana mungkin berupa awan, kerikil, atau manusia. Itu mungkin kemarahan kita, atau mungkin tubuh kita sendiri dan sifat ketidakkekalannya. Setiap kali kita benar-benar berhenti dan melihat lebih dalam,
Hasilnya adalah pemahaman yang lebih baik tentang sifat sebenarnya dari apa yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Jangan hanya melakukan sesuatu. Duduklah saja di sana. Ketika orang berkata, "Don't just sit there, do something." Jangan hanya duduk saja, lakukan sesuatu. Mereka mendesak Anda untuk bertindak. Tetapi, jika kualitas keberadaan Anda buruk, jika Anda tidak memiliki cukup kedamaian, pemahaman, dan ketenangan, jika Anda masih memiliki banyak kemarahan dan kekhawatiran, maka tindakan Anda juga akan buruk. Tindakan Anda harus didasarkan pada fondasi kualitas keberadaan yang tinggi, keberadaan non-action. Jadi kualitas tindakan bergantung pada kualitas non-action. Non-action sudah merupakan sesuatu. Ada orang-orang yang tampaknya tidak melakukan banyak hal, tetapi kehadiran mereka sangat penting bagi kesejahteraan dunia. Anda mungkin mengenal orang-orang seperti ini, yang tenang, tidak selalu sibuk melakukan sesuatu, tidak menghasilkan banyak uang, atau tidak terlibat dalam banyak proyek, tetapi sangat penting bagi Anda. Kualitas kehadiran mereka membuat mereka benar-benar tersedia. Mereka memberikan kontribusi non-tindakan, non-action. Kualitas kehadiran mereka yang sangat tinggi. Berada di sini, saat ini dan sekarang, dengan penuh kesadaran, adalah kontribusi yang sangat positif bagi situasi kolektif kita. Kisah sang biksu di atas platform. Ketika saya masih menjadi biksu pemula di Vietnam, saya pergi ke sebuah kuil bernama Haidak, di mana saya melihat seorang guru Zen sedang duduk. Dia tidak berada di ruang meditasi. Dia duduk di atas platform sederhana yang terbuat dari mungkin 5 papan kayu. Platform itu dicat coklat dan sangat bersih. Di atas platform itu ada sebuah meja kecil dengan 4 kaki yang sedikit bengkok. Meja kecil itu memiliki vas bunga di atasnya. Saya melihat guru Zen itu duduk di platform menghadap meja. Dia duduk dengan sangat alami dan tenang. Tulang punggungnya lurus dan tubuhnya rileks. Sebagai seorang anak kecil, saya melihat gambar Buddha yang duduk di atas rumput. Dia tampak sangat bebas, rileks, dan damai, serta sangat baik hati. Sekarang saya melihat manusia sungguhan duduk seperti itu. Ini adalah orang seperti saya, bukan ilustrasi atau seseorang dari dunia lain. Melihat biksu di atas platform adalah pengalaman yang sangat suci. Saya ingin bisa duduk seperti biksu itu. Saya tahu bahwa duduk seperti itu akan membawa kebahagiaan bagi saya. Doing less, melakukan lebih sedikit. Banyak dari kita terus mencoba melakukan lebih banyak.
Kita melakukan sesuatu karena kita pikir kita perlu melakukannya, karena kita ingin menghasilkan uang, mencapai sesuatu, merawat orang lain, atau membuat hidup kita dan dunia di sekitar lebih baik. Seringkali kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, karena kita sudah terbiasa melakukannya, karena seseorang meminta kita, atau karena kita pikir kita harus melakukannya. Tetapi jika fondasi keberadaan kita tidak cukup kuat, maka semakin banyak yang kita lakukan, semakin bermasalah masyarakat kita. Terkadang kita melakukan banyak hal, tetapi kita sebenarnya tidak melakukan apapun. Ada banyak orang yang bekerja keras. Ada orang yang tampaknya banyak bermeditasi, menghabiskan banyak jam sehari untuk meditasi duduk, melantunkan mantra, membaca, menyalakan dupa, tetapi yang tidak pernah mengubah kemarahan, frustasi, dan kecemburuan mereka. Ini karena kualitas keberadaan kita adalah dasar dari semua tindakan kita. Dengan sikap mencapai, menghakimi, atau menggenggam semua tindakan kita, bahkan meditasi kita, akan memiliki kualitas itu. Kualitas kehadiran kita adalah elemen paling positif yang dapat kita sumbangkan kepada dunia. Enjoy your breathing. Nikmati nafas Anda. Saat Anda duduk, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari pernafasan Anda. Menyadari pernafasan adalah langkah pertama dalam merawat diri sendiri. Dengan menyadari tarikan dan hembusan nafas, Anda dapat melihat bagaimana nafas Anda bergerak melalui tubuh. Anda mulai merawat tubuh dan pikiran. Anda mulai menemukan kegembiraan dalam tindakan bernafas yang sangat sederhana. Setiap tarikan nafas dapat membawa kegembiraan. Setiap hembusan nafas dapat membawa ketenangan dan relaksasi. Ini adalah alasan yang cukup baik untuk duduk. Kita tidak perlu duduk dengan tujuan seperti menjadi lebih pintar atau mencapai pencerahan. Kita bisa duduk hanya untuk menikmati duduk dan bernafas. The joy of meditation. Kebahagiaan meditasi. Jika Anda bertanya kepada seorang anak, "Mengapa kamu makan coklat?" Anak itu mungkin akan menjawab, "Ya karena aku menyukainya." Tidak ada tujuan dalam memakan coklat. Bayangkan, Anda mendaki bukit dan berdiri di puncaknya untuk melihat sekeliling. Anda mungkin merasa cukup bahagia berdiri di atas bukit. Tidak ada alasan untuk melakukannya. Duduklah untuk sekadar duduk. Berdirilah untuk sekedar berdiri. Tidak ada tujuan atau sasaran dalam duduk. Lakukanlah karena itu membuat Anda menyukainya. Karena membuat Anda bahagia. A celebration, sebuah perayaan.
Jika Anda bernafas dengan penuh kesadaran, Anda sudah memiliki wawasan. Setiap orang bernafas, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa mereka bernafas. Ketika Anda bernafas dengan penuh kesadaran, Anda menyadari bahwa Anda hidup. Jika Anda tidak hidup, Anda tidak akan bernafas. Hidup adalah keajaiban terbesar dari semua keajaiban, dan Anda dapat bersukacita karena Anda hidup. Ketika Anda bernafas dengan cara ini, nafas Anda adalah sebuah perayaan kehidupan. Following our breath, mengikuti nafas kita. Kesadaran penuh selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika kita sadar penuh, kita memperhatikan. Tetapi apa yang kita perhatikan? Kesadaran penuh selalu memiliki objek. Ketika kita duduk, kita dapat menyadari tarikan dan hembusan nafas kita. Ikuti nafas Anda dari awal setiap tarikan hingga akhir setiap hembusan. Inilah kesadaran penuh akan pernafasan. Setiap kali kita berlatih pernafasan dengan penuh kesadaran, kita semakin memahami bagaimana rasanya kesadaran penuh. Looking deeply, melihat secara mendalam. Meditasi duduk adalah praktik yang membantu kita menyembuhkan dan bertransformasi. Ini membantu kita menjadi utuh dan melihat secara mendalam ke dalam diri kita sendiri dan ke dalam apa yang ada di sekitar kita untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya ada. Dengan melihat secara mendalam, kita menerangi relung pikiran kita dan melihat ke dalam inti segala sesuatu untuk melihat sifat sejati mereka. Meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kebanyakan orang mendengar kata meditasi, mereka berpikir tentang meditasi duduk. Ada banyak jenis meditasi yang berbeda. Meditasi kesadaran dapat dipraktikkan di mana saja dan dalam posisi tubuh apapun. Baik kita sedang duduk, berjalan, berdiri, atau berbaring. Setiap kali kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan kesadaran penuh, kita sedang berlatih meditasi. Wisdom, kebijaksanaan. Dengan merenung secara mendalam, praktik meditasi memperoleh wawasan atau kebijaksanaan. Prajna. Wawasan memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari penderitaan dan belenggu kita sendiri. Dalam proses meditasi, belenggu dilepaskan. Hambatan internal penderitaan seperti kebencian, ketakutan, amarah, keputusasaan, dan permusuhan diubah. Hubungan dengan manusia dan alam menjadi lebih mudah. Kebebasan dan kegembiraan dapat meresap ke dalam diri kita. Kita menjadi sadar akan apa yang ada di dalam dan di sekitar. Kita menjadi lebih segar dan lebih hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menjadi lebih bebas dan lebih bahagia, kita berhenti bertindak dengan cara yang membuat orang lain menderita.
dan kita mampu membawa perubahan dalam diri kita sendiri dan membantu orang lain di sekitar kita menjadi bebas. Why sit? Kenapa duduk? Ketika kita duduk, kita membawa sukacita dan nutrisi bagi diri kita sendiri dan orang lain. Setiap kali kita duduk, kita dapat duduk sedemikian rupa sehingga dunia dapat memperoleh manfaat dari kehadiran kita. Kita kokoh, kita rileks, kita tenang, kita bahagia saat duduk. Kita duduk seolah-olah kita duduk di atas bunga teratai, bukan di atas tumpukan arang yang terbakar. The moment of enlightenment, momen pencerahan. Siddhartha, pria yang menjadi Buddha bertahun-tahun lalu di India, duduk lama di kaki pohon Bodhi. Ia tampaknya hanya duduk, tetapi tubuhnya juga ikut serta dalam pencerahannya. Ia mengamati tubuhnya, perasaannya, dan persepsinya dengan sangat seksama. Saat ia terus berlatih, kekuatan kesadaran dan konsentrasinya menjadi semakin kuat. Suatu hari, saat fajar, ketika bintang pagi muncul, ia merasakan pembebasan yang menghilangkan semua kegelapan di dalam dirinya. Itulah momen pencerahan. The non-practice practice. Praktek non-praktek. Ada beberapa orang yang duduk dengan cara yang sangat aneh. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka sedang berlatih meditasi duduk. Saat Anda menarik nafas dengan penuh kesadaran dan sukacita, jangan mencoba pamer kepada orang lain seolah-olah Anda berkata, "Anda tahu, saya menarik nafas dengan penuh kesadaran." Jangan khawatir tentang bagaimana posisi duduk Anda terlihat dari luar. Berlatihlah, praktek, non-praktek. Kita dapat menyampaikan esensi praktek ini kepada orang lain dengan cara terbaik hanya dengan melakukannya dengan seluruh keberadaan kita. Arriving home. Tiba di rumah. Saat Anda duduk, duduklah sedemikian rupa sehingga Anda merasa telah tiba. Duduk bukan berarti berjuang. Saat Anda duduk, duduklah sehingga duduk menjadi kedatangan. Di momen saat ini, nikmati kehadiran Anda. Betapa indahnya telah sampai di rumah. Betapa indahnya merasakan bahwa Anda berada di rumah, di kampung halaman. Di saat ini dan sekarang. Bahwa rumah sejati Anda adalah itu. Duduklah seperti itu. Sukacita dan kedamaian menjadi kenyataan.
Anda memancarkan sukacita dan kedamaian ini bermanfaat bagi semua orang di sekitar Anda. Freedom, kebebasan. Di saat ini, kita dapat bebas dari penyesalan tentang masa lalu dan dari ketakutan tentang masa depan. Kebahagiaan tidak mungkin tanpa kebebasan. Dengan kembali ke saat ini, kita terbebas dari kekhawatiran, ketakutan, penyesalan, proyek, dan kesibukan kita. Rawat dirimu dimanapun kamu berada. Nourish yourself wherever you are. Sangat menyenangkan jika kamu memiliki tempat yang tenang untuk duduk di rumah atau di tempat kerja. Tetapi kamu dapat berlatih duduk penuh kesadaran dimanapun kamu berada. Jika kamu naik kereta atau bis ke tempat kerja, ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih duduk. Daripada memikirkan proyek, kolega, memikirkan daftar tugasmu, kamu dapat menikmati latihan bernafas masuk dan nafas keluar untuk melepaskan ketegangan di tubuh dan memberimu pikiran istirahat dari terjebak di dalam pikiran. Kamu dapat menciptakan ruang meditasi di bis atau kereta. Gunakan waktumu dimanapun kamu berada untuk merawat dan menyembuhkan dirimu sendiri. Duduk dengan nyaman. Saat duduk, jaga agar tulang belakang Anda tetap lurus, sambil membiarkan tubuh Anda rileks. Ketika postur duduk Anda rileks dan stabil, Anda dapat duduk dengan nyaman untuk waktu yang lama. Anda mewujudkan kekokohan dan ini membantu pikiran Anda menjadi tenang. Postur yang stabil menstabilkan tubuh dan pikiran. Dengan duduk diam, kita meminimalkan gerakan tubuh, ucapan, dan pikiran, sehingga kita tidak ditarik ke sana kemari oleh pikiran dan perasaan yang mungkin akan menenggelamkan kita. Di bawah pohon Bodhi. Gatha adalah bait pendek tradisional yang dapat Anda bacakan selama meditasi. Anda dapat membuat sendiri atau membacakan bait yang pernah Anda dengar. Berikut salah satunya. Duduk di sini, seperti duduk di bawah pohon Bodhi. Tubuhku adalah kesadaran penuh itu sendiri. Sepenuhnya bebas dari gangguan. Kisah. Duduk di penjara. Seorang mahasiswi Vietnam saya yang belajar sastra Inggris di Universitas Indiana sebelum kembali ke Vietnam dan ditahbiskan sebagai biarawati. Sebagai seorang biarawati, ia sangat aktif dalam upaya meringankan penderitaan kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar. Ia ditangkap oleh polisi dan dipenjara karena tindakannya. Ia berlatih meditasi duduk di sel penjaranya. Itu sulit karena para penjaga menganggap duduknya sebagai tindakan provokatif. Mereka mengira ia menentang mereka dengan duduk dengan tenang.
Ia akan menunggu hingga malam hari ketika semua lampu dimatikan, sehingga ia dapat duduk seperti orang bebas. Orang-orang yang memenjarakannya berusaha mengendalikannya. Ia harus berlatih agar tidak kehilangan akal sehatnya. Duduk seperti itu memberinya ruang di hati. Ia juga mengajari orang lain yang dipenjara cara duduk dan bernafas agar mereka tidak terlalu menderita. Dalam wujud luarnya, ia terperangkap di penjara. Namun, ia sepenuhnya bebas. Jika Anda dapat duduk seperti itu, tembok-tembok itu tidak ada. Anda terhubung dengan seluruh alam semesta. Anda memiliki lebih banyak kebebasan daripada orang-orang di luar sana yang memenjarakan diri mereka sendiri dengan kegelisahan dan kemarahan. Orang-orang dapat mencoba mencuri banyak hal dari kita, tetapi mereka tidak dapat mencuri tekad dan latihan praktek kita. Ease, kemudahan. Duduklah sedemikian rupa sehingga Anda merasa benar-benar nyaman. Rilekskan setiap otot di tubuh Anda, termasuk otot-otot di wajah. Cara terbaik untuk merilekskan otot-otot di wajah adalah dengan tersenyum lembut sambil bernafas masuk dan keluar. Jangan berusaha keras, jangan berjuang atau melawan saat duduk. Ringankan. Lepaskan semuanya. Ini mencegah sakit punggung, sakit bahu, atau sakit kepala. Jika Anda dapat menemukan bantal yang pas dengan tubuh, Anda dapat duduk dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah. What to do? Apa yang harus dilakukan? Terkadang orang mengatakan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat duduk. Anda hanya perlu duduk. Adalah anjuran dari aliran meditasi Soto Zen. Artinya, Anda harus duduk tanpa menunggu keajaiban, dan itu termasuk keajaiban pencerahan. Jika Anda selalu duduk dalam penantian, Anda tidak berada di momen sekarang. Momen sekarang mencakup seluruh kehidupan. Letting go. Melepaskan. Duduklah sedemikian rupa sehingga Anda merasa ringan, rileks, bahagia, dan bebas. Banyak dari kita memiliki begitu banyak kecemasan dan proyek yang membebani kita. Kita membawa kesedihan dan kemarahan masa lalu, dan itu menjadi semacam beban yang membuat hidup terasa berat. Meditasi duduk adalah cara untuk berlatih melepaskan hal-hal yang kita bawa secara tidak perlu. Hal-hal ini hanyalah penghalang bagi kebahagiaan kita. Kenyamanan dalam duduk dan kenyamanan dalam bernafas menyehatkan tubuh dan pikiran. Ketika kita tenang, kita dapat melihat lebih dalam ke dalam emosi yang sulit untuk melihat akarnya dan memahaminya dengan lebih baik.
Pertama, kita menyehatkan diri dengan kegembiraan meditasi, menenangkan nafas, tubuh, dan pikiran. Kemudian kita merangkul perasaan-perasaan yang sulit. Ini membawa sedikit kelegaan dan memberi kita dasar yang lebih kokoh untuk menyelidiki dan mengubah kesulitan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan penyembuhan yang kita butuhkan. Akhirnya, kita dapat mengeksplorasi apakah emosi kita didasarkan pada sesuatu yang terjadi di masa kini atau sesuatu yang masih kita kaitkan dari masa lalu. Jika itu dari masa lalu, kita dapat mulai melepaskannya untuk lebih benar-benar melihat dan mengalami momen saat ini. Smiling, tersenyum. Saat Anda duduk, pertimbangkan untuk tersenyum tipis. Ini harus berupa senyum alami, bukan meringis atau senyum yang dipaksakan. Senyum Anda merilekskan semua otot wajah. Ketika Anda tersenyum ke seluruh tubuh Anda, seolah-olah Anda dimandikan dalam aliran air yang segar dan sejuk. Happiness, kebahagiaan. Dengan merilekskan dan menenangkan tubuh saat kita bernafas masuk dan keluar, kita sudah dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan. Inilah sukacita hidup. Sukacita mampu menyehatkan tubuh sekaligus jiwa. Duduk dengan kesadaran bahwa kita tidak perlu melakukan apapun selain bernafas masuk dan nafas keluar adalah kebahagiaan yang luar biasa. Banyak orang yang sibuk menjalani hidup mereka dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan sukacita ini. Jangan khawatir jika Anda tidak punya waktu berjam-jam untuk duduk. Beberapa saat duduk dan bernafas secara sadar dapat membawa kebahagiaan yang besar. Ruang bernafas. Setiap kali Anda duduk, baik di tempat kerja, di bawah pohon, atau di atas bantal meditasi di rumah, nikmatilah saat duduk. Maka Anda tidak akan menganggap duduk sebagai latihan yang sulit. Itu sangat menyenangkan. Sisihkan sebuah ruangan, sudut, atau bantal yang Anda gunakan khusus untuk duduk. Saat Anda sampai di sana, Anda akan segera mulai merasakan sebagian dari kegembiraan dan relaksasi yang datang dari duduk. Baik duduk sendirian atau bersama beberapa teman, Anda dapat menghadirkan kehadiran penuh Anda, kehadiran sejati Anda. Duduk bersama bunyi lonceng bel. Suara lonceng adalah cara yang indah untuk memulai meditasi duduk. Suara lonceng adalah suara diri sejati Anda yang memanggil Anda kembali ke momen sekarang dan saat ini. Suara yang indah mengingatkan kita bahwa rumah sejati kita ada di momen sekarang dan saat ini.
Mendengarkan lonceng mendukung praktik meditasi. Sadari pernafasan Anda saat mendengarkan lonceng. Mengundang lonceng. Alih-alih memukul lonceng, saya lebih suka mengatakan mengundang lonceng untuk berbunyi. Tarik nafas dan hembuskan nafas 3 kali. Lalu aktifkan lonceng dengan menyentuh alat pengundang lonceng dan membiarkannya di sana, sehingga menghasilkan suara yang teredam. Kemudian, tarik nafas dan hembuskan nafas 1 kali sebelum mengundang suara lonceng yang penuh. Jika Anda tidak memiliki lonceng, Anda dapat mengunduh rekaman suara lonceng ke ponsel atau komputer Anda. Mendengarkan lonceng. Ketika kita duduk dan mendengarkan lonceng, kita dapat membiarkan semua sel dalam tubuh kita mendengarkan suara tersebut. Pikiran juga terbuat dari sesuatu seperti sel. Ini adalah pikiran, perasaan, dan persepsi kita, serta gagasan kita tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya dan seperti apa adanya. Semua formasi mental Anda ada di alam bawah sadar sebagai benih. Ketika sebuah benih, misalnya benih kemarahan, disentuh, ia bermanifestasi dalam pikiran sadar, dan di sana kita menyebutnya formasi mental. Apapun formasi mental yang muncul dalam diri kita dapat membiarkannya mendengarkan lonceng, baik itu kekhawatiran, kemarahan, ketakutan, atau keterikatan. Kita membiarkan formasi mental tersebut untuk mendengarkan lonceng bersama kita. Sama seperti bunga terbuat dari unsur-unsur non-bunga, kita terbuat dari unsur-unsur non-diri kita. Kita terbuat dari leluhur, budaya, makanan, udara, dan air. Kita terbuat dari bentuk, perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran. Kita mengundang setiap komponen untuk mendengarkan lonceng dengan seksama. Cara mendengarkan ini membawa kedamaian ke setiap sel tubuh dan pikiran. Mengiringi nafas Anda. Jika Anda memiliki lonceng di rumah, siapapun dapat memanggilnya kapan saja untuk membawa setiap orang kembali kepada diri mereka sendiri. Setiap kali Anda mendengar lonceng, Anda menghentikan semua yang Anda katakan, menghentikan semua yang Anda lakukan, menghentikan semua yang Anda pikirkan. Ikuti suara lonceng dan nafas Anda untuk pulang ke diri Anda sendiri. Pulang ke momen sekarang, di sini dan saat ini. Anda mempelajari seni untuk hidup, untuk hadir. Hidup berarti berada di sini dan saat ini, sehingga kita dapat berhubungan dengan keajaiban kehidupan di dalam diri kita dan di sekitar kita. Latihannya sederhana. Setiap kali Anda mendengar lonceng, seolah-olah seseorang memanggil Anda. Pulanglah anakku, jangan lari lagi. Pulanglah kepada diri Anda sendiri.
Pulanglah ke rumah kehidupan. Membangun kebiasaan yang baik. Jika Anda duduk secara teratur, itu akan menjadi kebiasaan. Anda akan berhenti berusaha mencapai suatu tempat. Bahkan, Sang Buddha masih berlatih duduk setiap hari setelah mencapai pencerahannya. Tidak ada tempat untuk dituju kecuali momen saat ini. Habit energy, energi kebiasaan. Saat Anda duduk, Anda mungkin merasakan sesuatu yang mendorong Anda untuk bangun dan melakukan hal yang lain. Itulah energi di dalam diri kita masing-masing yang disebut energi kebiasaan. Energi kebiasaan adalah energi yang dipicu oleh pola, situasi, atau kebiasaan lama. Energi ini tidak didasarkan pada kebutuhan dan situasi kita yang sebenarnya saat ini. Energi kebiasaan selalu mendorong. Kita memiliki kebiasaan berpikir bahwa kebahagiaan tidak mungkin terjadi di sini dan sekarang, bahwa kita harus mencarinya di tempat lain atau di masa depan. Itulah kenapa kita terus berlari. Orang tua kita juga berlari. Mereka mewariskan kebiasaan berlari terus-menerus ini kepada kita, dan mereka menerimanya. Menerima energi kebiasaan ini juga dari leluhur mereka. Itu adalah kebiasaan yang sudah ada sangat lama. Kita sangat percaya bahwa di masa depan kita mungkin memiliki lebih banyak kondisi untuk kebahagiaan kita dan bahwa kehidupan nyata kita terletak di tempat lain. Karena energi kebiasaan kita, momen saat ini bisa terasa membosankan. Ini adalah energi yang kuat. Jika kita tidak menyadarinya, energi ini bisa lebih kuat daripada kita. Saat kita duduk dan menikmati suara lonceng, itu adalah pengingat untuk melepaskan energi kebiasaan itu dan kembali ke rumah. Kisah. Di dalam bis di India. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke India untuk memberikan retret bagi kaum Dalit. Mereka dianggap sebagai kasta terendah dalam masyarakat India dan telah didiskriminasi selama ribuan tahun. Banyak dari mereka telah memeluk Buddhisme karena tidak ada kasta dalam praktik Buddhisme. Seorang pria Dalit dari masyarakat Buddhis membantu mengatur tur kami. Dia memiliki keluarga, apartemen di New Delhi, dan kehidupan materi yang nyaman. Tetapi dia masih membawa energi kebiasaan kastanya dan diskriminasi yang dialaminya. Saya duduk di sebelahnya di dalam bis, menikmati pemandangan India dari jendela. Ketika saya menoleh ke belakang, saya melihatnya duduk dengan sangat tegang. Sementara saya menikmati duduk di dalam bis, dia sama sekali tidak menikmatinya. Saya berkata, "Sahabatku, saya tahu kamu ingin membuat kunjungan saya menyenangkan dan membahagiakan. Saya merasa sangat nyaman dan bahagia saat ini. Jadi, silahkan duduk dan rileks."
Jangan khawatir. Dia berkata, "Baiklah." Lalu duduk santai, sementara saya kembali melihat keluar jendela dan menikmati pemandangan. Ketika saya melihat ke belakang, beberapa menit kemudian, saya melihatnya kembali kaku seperti sebelumnya karena kekhawatiran, perasaan, dan kecenderungan untuk selalu berjuang itu telah diwariskan kepadanya oleh banyak generasi leluhur. Tidak mudah untuk berhenti dan mengenali energi kebiasaan lama. Kita semua membutuhkan seorang teman untuk membantu mengingatkan kita dari waktu ke waktu. Jika tidak ada orang lain di sana, suara lonceng dapat menjadi teman itu, mengingatkan kita untuk mengenali dan tersenyum pada energi kebiasaan lama kita. Dengan cara itu, kita dapat terbebas darinya. Seeing clearly, melihat dengan jelas. Hal pertama yang harus dilakukan saat Anda duduk adalah memperhatikan tarikan dan hembusan nafas Anda. Pusatkan perhatian sepenuhnya pada pernafasan Anda. Jika Anda benar-benar berlatih, nafas Anda akan menjadi tenang. Pernafasan yang tenang ini akan menenangkan pikiran dan tubuh. Ini adalah prioritas pertama meditasi duduk untuk membantu kita menenangkan diri. Setelah kita tenang, kita dapat melihat lebih jelas. Dan ketika penglihatan kita tidak lagi kabur, kita melihat dengan lebih banyak pemahaman. Dan kita secara alami mulai merasakan belas kasih untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Saat itulah kebahagiaan sejati menjadi mungkin. Manfaat dari praktek ini. Duduk dan bernafas dengan penuh kesadaran membawa 4 elemen penting ke dalam hidup kita, yaitu kedamaian, kejernihan, kasih sayang, dan keberanian. Ketika kita damai dan jernih, kita terinspirasi untuk menjadi lebih berbelas kasih. Kasih sayang membawa keberanian, dan keberanian membawa kebahagiaan sejati. Ketika Anda memiliki kasih sayang yang besar di dalam diri, Anda memiliki kapasitas untuk bertindak dengan berani. Anda memiliki cukup keberanian untuk melihat secara mendalam kebiasaan lama, mengakui rasa takut, dan membuat keputusan yang dapat mengatasi keinginan dan kemarahan. Jika Anda tidak memiliki cukup kasih sayang untuk diri sendiri dan orang lain, Anda tidak akan memiliki keberanian untuk menghentikan penderitaan. Mengenali tubuh. Ketika tarikan dan hembusan nafas kita menjadi tenang dan menyenangkan, tubuh kita mulai mendapatkan manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita lupa bahwa kita memiliki tubuh. Tubuh kita seringkali menyimpan stres, rasa sakit, dan penderitaan. Seringkali kita mengabaikan tubuh sampai rasa sakitnya menjadi terlalu hebat.
Jika kita bernafas dengan tenang, kedamaian ini akan ditransmisikan ke tubuh. Dengan duduk dan bernafas dengan penuh kesadaran, kita mengembalikan pikiran kepada tubuh dan mulai mengenali keberadaannya serta melepaskan ketegangan yang tertahan di sana. Duduk adalah sebuah praktik dan sebuah kemewahan. Duduk adalah sebuah praktik. Jenis duduk yang biasa kita lakukan adalah duduk untuk bekerja di depan komputer, menghadiri rapat, atau melamun di depan layar. Jadi kita harus berlatih duduk hanya untuk bersama diri kita sendiri tanpa gangguan. Di zaman kita, dalam peradaban kita, duduk dan tidak melakukan apapun dianggap sebagai kemewahan atau buang-buang waktu. Tetapi, duduk dapat menghasilkan ketenangan dan kegembiraan yang paling menyehatkan dan kita semua dapat meluangkan waktu untuk duduk. Betapa indahnya duduk dan tidak melakukan apapun. Apa yang penting? Yang penting adalah berlatih untuk duduk tenang dan penuh kesadaran. Semakin Anda melatih diri, semakin Anda dapat mencapai aspek yang lebih dalam dari apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Anda mungkin berpikir, saya bosan, ini bodoh, saya perlu melakukan sesuatu yang lain saat ini juga. Mungkin ada kebiasaan lama dan cerita lama yang menciptakan pikiran dan perasaan tersebut. Apa yang menghalangi Anda untuk dapat mengalami momen saat ini dan sekarang? Teruslah bernafas. Teruslah duduk. Inilah latihannya. Sungai perasaan. Ada sungai perasaan di dalam diri kita masing-masing. Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan netral. Perasaan-perasaan itu datang satu demi satu seperti tetesan air di sungai. Saat kita duduk, sungai perasaan mengalir melalui kita dan kita tergoda untuk membiarkan perasaan yang kuat menarik kita ke hilir. Sebaliknya, kita duduk di tepi sungai dan mengamati perasaan-perasaan itu saat mengalir melalui kita. Kita dapat menyebutkannya. Ini adalah perasaan menyenangkan. Ini adalah perasaan menyakitkan. Kita dapat melakukan hal yang sama dengan pembentukan mental kita, seperti kemarahan dan ketakutan. Penamaan dapat menjadi langkah pertama untuk memberi kita jarak dari perasaan kita, sehingga kita dapat melihat bahwa sebuah perasaan hanyalah sebuah perasaan, dan bahwa perasaan itu tidak kekal. Sebuah perasaan datang dan akhirnya pergi. Mengatasi badai emosi yang kuat. Emosi yang kuat seperti badai dan dapat menyebabkan banyak kerusakan. Kita perlu tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri dan menciptakan lingkungan yang aman di mana kita dapat mengatasi badai tersebut. Menjaga tubuh dan pikiran kita aman dari badai adalah latihannya. Setelah setiap badai, kita akan menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan kita tidak memiliki ketakutan lagi akan badai. Kita dapat belajar untuk merawat
perasaan menyakitkan, dan emosi kuat yang muncul dari kedalaman kesadaran kita. Kita lebih dari sekedar emosi. Kita dapat mengenali apa yang ada di sana. Saat menarik nafas, saya tahu bahwa ini hanyalah emosi. Ini bukan keseluruhan diri saya. Saya lebih dari sekedar emosi. Ini adalah wawasan yang sangat mendasar. Emosi akan muncul, bertahan untuk sementara waktu, lalu pergi. Mengapa kita harus mati karena satu emosi? Setelah beberapa menit berlatih, badai akan mereda, dan Anda akan melihat betapa mudahnya Anda bertahan. Anda harus memulai latihan sebelum badai datang, atau Anda mungkin lupa melakukannya dan mungkin terbawa oleh badai. Inilah mengapa latihan harian reguler setiap hari menjadi penting. Pernafasan perut. Setiap kali badai datang, duduklah dengan tenang dan kembali fokus pada pernafasan dan tubuh. Alihkan perhatian Anda dari apapun yang Anda yakini sebagai sumber penderitaan dan fokuskan hanya pada pernafasan. Pernafasan penuh adalah jangkar di tengah badai. Alihkan perhatian Anda dari kepala dan turun ke perut, sehingga Anda tidak lagi berpikir dan berimajinasi. Ikuti saja pernafasan dengan seksama. Ingatkan diri Anda, saya telah melewati banyak badai. Setiap badai pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang bertahan selamanya. Keadaan pikiran ini akan berlalu. Ketika kita melihat puncak pohon terombang-ambing dalam badai, kita merasa bahwa pohon itu mungkin akan tumbang kapan saja. Tetapi jika kita melihat batang pohon, kita melihatnya sangat kokoh dan kita tahu bahwa pohon itu akan berdiri tegak. Perut Anda seperti batang pohon. Latih pernafasan dengan pikiran Anda yang hanya terfokus pada pernafasan perut bagian bawah dan biarkan emosi Anda berlalu. Perasaan netral. Ketika Anda duduk dan bernafas dengan kesadaran penuh, Anda menjadi sadar akan semua emosi yang telah diabaikan saat Anda sibuk melakukan berbagai hal. Anda menjadi sadar bukan hanya akan kesedihan dan kegembiraan, tetapi juga akan perasaan netral Anda. Perasaan netral adalah kesadaran yang tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. Seperti kesadaran akan bagian tubuh Anda yang tidak sakit. Dengan kesadaran, kita dapat mengubah perasaan netral menjadi perasaan yang menyenangkan. Ketika Anda sakit gigi, perasaan itu sangat tidak menyenangkan. Ketika Anda tidak sakit gigi, Anda biasanya memiliki perasaan netral. Anda tidak menyadari bahwa Anda tidak sakit gigi. Ketika Anda sadar akan tidak sakit gigi, maka apa yang tadinya perasaan netral berubah menjadi perasaan damai dan gembira. Anda sangat senang tidak sakit gigi saat ini. Dengan mengubah perasaan netral menjadi perasaan gembira, kita
memelihara kebahagiaan kita. Looking deeply, melihat lebih dalam. Meditasi duduk memiliki dua aspek. Yang pertama adalah berhenti dan menenangkan tubuh. Ini sendiri dapat menjadi sumber kebahagiaan yang besar. Yang kedua adalah melihat lebih dalam. Dalam meditasi hening, Anda mampu menenangkan tubuh dan pikiran. Anda tahu tidak ada yang akan mengganggu keadaan. Ini menjadikan Anda sangat ringan, damai, dan sukacita. Tetapi jika Anda hanya puas dengan ini, Anda tidak akan mampu melangkah jauh dalam pekerjaan mentransformasi kedalaman kesadaran Anda. Ada orang yang bermeditasi hanya untuk melupakan kerumitan dan masalah kehidupan. Mereka seperti kelinci yang bersembunyi di bawah lubang untuk menghindari pemburu potensial, atau orang yang berlindung di ruang bawah tanah untuk menghindari bom. Membawa kehidupan duduk bersama kita. Jika Anda mulai merasakan keamanan dan perlindungan yang muncul secara alami dari duduk saat meditasi, Anda mungkin enggan meninggalkan keadaan ini. Tetapi kita tidak bisa terus duduk selamanya. Kita dapat melanjutkan kesadaran penuh perhatian kita dalam setiap tindakan. Dalam cara kita berjalan, berbicara, dan bekerja. Dengan cara ini, kita terlibat sepenuhnya dalam kehidupan dan mampu membawa sukacita ke dalam hubungan kita dan dunia kita. Bintang-bintang di atas kepala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita duduk, di atas kepala kita terbentang sungai triliunan bintang. Kita sedang duduk di sebuah planet yang sangat indah, yang berputar di galaksi Bima Sakti. Ketika kita duduk dengan kesadaran itu, kita dapat merangkul seluruh dunia dari masa lalu hingga masa depan. Ketika kita duduk seperti itu, kebahagiaan kita menjadi sangat besar. Hadirlah di tempat Anda berada. Saat kita mempunyai kemampuan untuk merasa damai dan gembira ketika kita duduk, kita bisa duduk di mana saja. Kita bisa duduk di bandara, kita bisa duduk di stasiun kereta, kita bisa duduk di tepi sungai, kita bisa duduk di penjara. Jika semua orang di dunia mengetahui cara duduk seperti itu, dunia ini akan memiliki lebih banyak kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan. Saat kita sedang duduk, kita benar-benar berada di sana pada saat ini. Kita sudah pulang. Kita sudah sampai. Kita sudah tiba. Kami hadir pada waktu dan tempat itu. Kita tidak terseret oleh masa lalu, masa depan, kemarahan, kecemburuan yang ada di masa sekarang. Ketika kita duduk seperti itu, kita duduk sebagai orang bebas. Sebuah bunga di antara dua batu, a flower between two rocks. Saat kamu duduk sendirian dengan tenang, itu adalah sesuatu yang indah.
meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Saat sekuntum bunga kecil muncul di celah di antara dua batu, itu adalah pemandangan yang indah. Orang mungkin tidak pernah melihatnya, tapi tidak apa-apa. Duduk dan mengepel. Cara kita duduk dapat diterapkan kapan saja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita mengepel lantai, kita mengepel lantai hanya untuk mengepel lantai, dan kita menikmati mengepel lantai. Kita bahagia. Kebahagiaan dan kepuasan yang kita alami dalam meditasi duduk dapat dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kita bisa bahagia hanya dengan mengepel lantai. Memulihkan diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tersesat dalam pikiran, kekhawatiran, dan berbagai proyek kita. Duduk adalah cara untuk memulihkan diri, untuk menjadi sepenuhnya hadir, hidup di sini dan sekarang. Dengan mengikuti pernafasan, menenangkan tubuh dan pikiran, Anda dapat hadir dengan mudah dan cepat. Hanya butuh 5 atau 10 detik bagi kita untuk memulihkan diri sepenuhnya dan menghasilkan kehadiran sejati kita di sini dan sekarang. Kita menawarkan kualitas keberadaan itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada seluruh dunia. Makanan spiritual. Duduk bukanlah sesuatu yang kita lakukan sebagai kewajiban atau tugas. Sebaliknya, itu bisa menjadi bagian dari nutrisi harian kita. Seperti makan. Anggaplah meditasi duduk harian sebagai semacam makanan spiritual. Ketika kita duduk, kita menghasilkan energi kesadaran dan perasaan nyaman yang menyehatkan kegembiraan. Cobalah untuk berlatih meditasi duduk secara teratur. Jangan sampai Anda dan dunia kehilangan makanan spiritual ini. Saat kita dapat melihat bahwa latihan kita adalah nutrisi bagi diri kita sendiri dan bagi dunia, itu membawa sukacita dan perasaan bahwa kita berguna bagi kehidupan. Menghitung nafas. Saat pertama kali belajar meditasi duduk, menghitung nafas bisa sangat bermanfaat. Hitung 1 untuk tarikan dan hembusan nafas pertama. Hitung 2 untuk tarikan dan juga hembusan nafas kedua, dan seterusnya. Sa, tarik nafas. Tu, nafas masuk. Du, nafas keluar. Wa, dan seterusnya. Jika pikiran Anda melayang dan Anda kehilangan hitungan, kembalilah ke 1 dan mulailah lagi. Latihan ini membantu mengembangkan konsentrasi. Anda mungkin berpikir menghitung sampai 10 itu mudah. Tetapi menghitung sampai 10 sambil bernafas dengan penuh kesadaran membutuhkan banyak fokus. Menggunakan jam. Jika Anda memiliki jam yang mengeluarkan suara,
Cobalah bernafas sesuai dengan ritme jam tersebut. Ini dapat membantu Anda berhenti berpikir dan fokus pada pernafasan. Buku catatan saat duduk. Ini bisa berguna untuk menyimpan buku catatan, mencatat saat duduk, atau menulis setelah duduk. Jika Anda duduk di tempat yang sama setiap kali, Anda dapat menyimpan buku catatan di sana. Jika Anda duduk di tempat yang berbeda dimanapun dan kapanpun Anda bisa, maka simpan buku catatan Anda di dalam tas atau ransel. Anda dapat menuliskan pikiran yang muncul, wawasan yang Anda miliki. Anda juga dapat menggambar. Menulis saat pikiran Anda jernih setelah duduk bisa sangat memuaskan. Anda tidak perlu membacanya segera mungkin. Mungkin biarkan dulu untuk sementara waktu, sehingga Anda dapat terus merenung tanpa menghakimi. Kita adalah sebuah aliran. Bahkan ketika Anda merasa sedang duduk sendirian, leluhur Anda sedang duduk bersama Anda. Orang tua, kakek nenek, dan buyut Anda, baik Anda mengenal mereka atau tidak, mereka sedang ada di dalam diri Anda. Akui keberadaan mereka dan ajak mereka untuk bernafas bersama Anda. Papa tersayang, ini paru-paru saya. Dan ini juga paru-paru Anda. Saya tahu bahwa Papa ada di setiap sel dalam tubuh saya. Saat menghirup nafas, Anda dapat berkata, "Mama, saya mengajakmu untuk menghirup dan menghembuskan nafas bersamaku." Di setiap sel tubuh Anda, leluhur Anda ada di sana. Anda dapat mengajak semua leluhur Anda untuk menikmati, menghirup dan menghembuskan nafas bersama-sama. Anda bukanlah makhluk yang terisolasi. Anda terbuat dari leluhur. Saat Anda menghembuskan nafas dengan tenang, semua leluhur ada di dalam diri Anda. Saat mereka masih hidup, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk duduk dengan penuh kesadaran dan bernafas dengan tenang. Tetapi sekarang, di dalam diri Anda, mereka memiliki kesempatan itu. Tidak ada diri yang terpisah. Kita adalah sebuah aliran arus. Kita adalah sebuah keberlanjutan. Duduk bersama leluhur spiritual kita. Saat Anda duduk bersama leluhur darah Anda, tetapi Anda juga duduk bersama leluhur spiritual Anda. Leluhur spiritual Anda juga merupakan bagian dari diri Anda. Anda dapat mengundang mereka yang menginspirasi Anda. Anda dapat mengundang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Yesus untuk bernafas bersama Anda dan menikmati pernafasan. Mereka juga ada di setiap sel kita. Duduk bersama. Duduk sendirian itu indah.
Duduk bersama teman membuat meditasi lebih mudah. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Vietnam yang berbunyi, "Saat makan nasi, Anda perlu sup. Saat berlatih kesadaran, Anda harus memiliki teman." Saat kita duduk bersama, kita menciptakan energi kolektif kesadaran yang sangat kuat. Saat kita duduk bersama orang lain, kita mendapat manfaat dari kualitas keberadaan mereka, dan kita mendapat manfaat dari latihan setiap orang. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi kita menjadi organisme kolektif dan bersama-sama kita menghasilkan wawasan. Saat kita duduk bersama, masing-masing dari kita berkontribusi pada kualitas keseluruhan. Energi kolektif ini lebih kuat daripada energi individu kita. Duduk bersama seperti membiarkan air di sungai dirangkul oleh lautan. Saat kita mendengar bunyi lonceng, semua orang bernafas dengan penuh kesadaran dan menciptakan energi kolektif kesadaran. Energi kolektif sangat mendukung dan efektif dalam membantu kita memperoleh wawasan dan mengubah kesulitan. Sebagai praktisi, kita dapat memperoleh manfaat dari energi itu untuk membantu kita merangkul rasa sakit dan penderitaan. Anda dapat berkata dalam hati, "Saudara-saudari terkasih di komunitas, inilah penderitaan saya. Mohon saudara-saudari, bantulah saya untuk menerima rasa sakit dan penderitaan ini." Sekelompok burung. Saat Anda berlatih duduk bersama orang lain, Anda tidak perlu melakukan apapun. Latihan dasarnya adalah hadir, mengikuti pernafasan, dan merasakan kegembiraan kebersamaan. Bayangkan sekumpulan burung terbang di langit. Setiap burung memiliki posisinya sendiri dan setiap burung memberikan kontribusi pada keseluruhan formasi. Mereka terbang bersama dengan sangat mulus. Karena setiap burung adalah bagian dari formasi yang lebih besar ini, mereka tidak perlu berusaha keras. Mereka mendapat manfaat dari energi kolektif dan tidak perlu bekerja sekeras itu. Sungguh menyenangkan terbang bersama seperti itu di langit. Saat kita duduk bersama, kita saling mendukung. Kita masing-masing menghasilkan kehadiran sejati kita dan menawarkannya kepada satu sama lain. Saling membantu. Saat Anda duduk bersama orang lain, Anda merawat diri sendiri dan Anda merawat kelompok. Jika Anda melihat seseorang duduk dengan tenang dan mantap, ini dapat membantu Anda. Orang seperti itu mempengaruhi seluruh lingkungan. Ketika saya melihat seseorang duduk seperti ini, saya ingin duduk seperti dia. Saya ingin menawarkan kehadiran saya yang sebenarnya. Kehadiran saya juga dapat memiliki kualitas yang dapat membantu komunitas. Energi kolektif menembus setiap orang. Setiap orang memberi dan setiap orang menerima pada saat yang bersamaan. Membantu seorang teman. Mungkin ada seseorang yang duduk bersama Anda yang menyimpan beban besar berupa rasa takut
atau keputusasaan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Ia mencoba menahannya sambil duduk. Jika Anda duduk di sana, hadir dan teguh, Anda sudah membantunya. Kehadiran Anda mengatakan, "Jangan khawatir, saya di sini bersama Anda. Saya akan membantu Anda untuk merangkul dan menahan rasa takut dan keputusasaan itu." Sendirian, sulit untuk menanggung banyak rasa sakit. Tetapi dengan energi kolektif, energi kelompok, hal itu menjadi mungkin. Seorang tukang kebun yang kembali ke kebun. Saat Anda duduk, Anda seperti seorang tukang kebun yang kembali untuk merawat kebunnya. Semua tanaman dan hewan di kebun mendapat manfaat dari kembalinya tukang kebun. Mereka sangat senang menyambut kembalinya tukang kebun. Saat Anda duduk, Anda kembali kepada diri sendiri, kepada tubuh, perasaan, emosi, dan persepsi Anda untuk dirawat. Itu kabar baik. Guided meditation, meditasi yang dibimbing. Meditasi yang dibimbing bukanlah penemuan baru. Meditasi ini telah digunakan sejak zaman Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu. Bahkan jika Anda menikmati duduk dalam keheningan, meditasi yang dibimbing dapat bermanfaat. Meditasi terbimbing adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam pikiran, untuk menabur benih yang bermanfaat di sana, dan untuk memperkuat serta mengembangkan benih-benih tersebut, sehingga dapat menjadi sarana untuk mengubah penderitaan di dalam diri kita. Meditasi terbimbing juga dapat membantu kita menghadapi penderitaan yang selama ini kita hindari. Dengan melihatnya lebih jelas, kita dapat memahami akar penyebabnya dan terbebas dari belenggunya. Berikut adalah bimbingan meditasi. Kegembiraan. Saat Anda duduk, Anda dapat mencoba meditasi ini untuk membawa kegembiraan dan ketenangan ke dalam tubuh. Setiap bait pendek disebut puisi latihan atau gata. Pada saat pertama, bacalah setiap kalimat secara utuh. Pada kali kedua, Anda cukup menggunakan kata kunci pada baris ketiga. Ucapkan satu kata dalam hati saat Anda menarik nafas, dan satu kata saat Anda menghembuskan nafas. Anda dapat tetap dengan kata-kata tersebut selama beberapa tarikan dan hembusan nafas. Sebelum melanjutkan ke bagian latihan berikutnya, saat menarik nafas, berikan perhatian penuh pada nafas Anda. Dimanapun nafas berada di tubuh, rasakan ketenangan yang dibawanya. Rasakan bagaimana nafas mendinginkan organ di dalam tubuh. Seperti minum air dingin di hari yang panas. Saat menghembuskan nafas, tersenyumlah untuk merilekskan semua otot wajah Anda.
dan sistem saraf juga akan rileks. Bimbingan meditasi ini adalah cahaya. Kembali ke momen saat ini dan sekarang. Meditasi ini singkat dan dapat dipraktikkan di mana saja dan kapan saja. Di dapur, di taman, di tepi sungai, baik saat berjalan, berdiri, berbaring, atau duduk, bahkan saat bekerja. Meditasi pertama menunjukkan bagaimana nafas selaras dengan kata-kata. Cara kerjanya sama untuk semua meditasi berikutnya. 1. Saat menarik nafas, saya tahu saya sedang menarik nafas. Saat mengembuskan nafas, saya tahu saya sedang mengembuskan nafas. Tarik nafas dan hembuskan nafas. 2. Saat menarik nafas, nafas saya menjadi dalam. Saat menghembuskan nafas, nafas saya menjadi lambat, pelan. 3. Saat menarik nafas, saya merasa tenang. Saat menghembuskan nafas, saya merasa nyaman, tenang, nyaman. 4. Saat menarik nafas, saya tersenyum. Saat menghembuskan nafas, saya melepaskan menjadi ringan. Tersenyum, ringan. 5. Sadar akan tubuh saya saat saya menarik nafas. Merilekskan tubuh. Saat saya menghembuskan nafas, sadar akan tubuh dan merilekskan tubuh. 6. Saat saya menarik nafas, menenangkan tubuh saya. Saat saya menghembuskan nafas, saya merawat tubuh. Menenangkan, merawat. 7. Saat menarik nafas, tersenyum pada tubuh. Saat saya menghembuskan nafas, melepaskan ketegangan pada tubuh saya. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan pada tubuh. 8. Saat saya menarik nafas, saya menenangkan tubuh. Saat menghembuskan nafas, saya tersenyum. Tenang dan senyum. 9. Saat saya menarik nafas, saya berada di momen sekarang. Saat saya menghembuskan nafas, saya tahu ini adalah momen yang indah. Momen sekarang, momen yang indah.
Bimbingan meditasi. Duduk bersama Buddha. Saat Anda duduk sendirian, Anda mungkin ingin membayangkan Buddha duduk bersama Anda. Anda dapat berkata, "Sang Buddha yang terhormat, saya mengundang Anda untuk duduk bersama saya. Mohon manfaatkan punggung saya dengan baik. Punggung saya masih cukup baik, dan saya tahu bahwa saat Anda duduk, Anda akan membuat punggung saya tegak dan rileks. Saat Anda bernafas, saya tahu kualitas pernafasan Anda sangat baik. Gunakan paru-paru saya untuk bernafas dan punggung saya ketika duduk. Sang Buddha bukanlah seseorang di luar diri Anda. Di dalam diri kita masing-masing terdapat benih kesadaran, kedamaian, dan pencerahan. Saat Anda duduk, Anda memberi benih-benih ini kesempatan untuk mewujud, memanifestasi. Ketika Anda mengundang Buddha di dalam diri Anda untuk duduk, ia akan duduk dengan indah seketika. Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup menikmati duduk dan bernafas bersamanya. Anda dapat mengucapkan kata-kata ini kepada diri sendiri sambil mengikuti nafas. Biarkan Sang Buddha bernafas. Biarkan Sang Buddha duduk. Saya tidak perlu bernafas. Saya tidak perlu duduk. Ketika Anda berada dalam situasi sulit atau merasa terlalu kesal atau gelisah untuk duduk, mintalah Sang Buddha untuk melakukannya untuk Anda. Maka semuanya akan menjadi mudah. Latihan selanjutnya adalah Sang Buddha sedang bernafas. Sang Buddha sedang duduk. Saya menikmati pernafasan. Saya menikmati duduk. Sang Buddha sedang bernafas. Sang Buddha sedang duduk. Saya sedang bernafas. Saya sedang duduk. Pada awalnya, Anda dan Sang Buddha terpisah. Kemudian Anda mendekat. Gata selanjutnya adalah ada pernafasan. Ada yang duduk. Tidak ada yang bernafas. Tapi tidak ada juga yang duduk. Ketika Buddha bernafas, kualitas pernafasannya ringan dan mudah. Ketika Sang Buddha duduk, kualitas duduknya sempurna. Sang Buddha tidak ada di luar pernafasan dan duduk. Hanya ada pernafasan dan duduk. Tidak ada yang bernafas.
tidak ada yang duduk. Ketika ada kualitas pernafasan atau duduk yang tinggi, saat pikiran, ucapan, dan tindakan penuh dengan kesadaran dan welas asih, kamu tahu Sang Buddha ada di sana. Tidak ada Sang Buddha di luar hal-hal ini. Saya sedang bernafas. Saya sedang duduk. Ada pernafasan, ada duduk. Tidak ada yang bernafas, tidak ada yang duduk. Bahagia saat bernafas, damai saat duduk. Bahagia duduk, damai bernafas. Bimbingan meditasi. Berbicara dengan anak kecil yang ada di dalam diri Anda. Sebagai anak-anak, kita rapuh dan bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Anda mungkin pernah mengalami luka dan ketakutan saat Anda masih kecil, yang tidak aman untuk dibagikan, dan kemudian Anda menyimpannya di dalam hati. Sekarang, sebagai orang dewasa, Anda bukan lagi anak yang rapuh itu. Anda dapat menjaga diri sendiri. Anda dapat melindungi diri sendiri. Tetapi, anak kecil di dalam diri kita terus khawatir dan takut. Anak kecil yang dulu Anda dan orang dewasa yang sekarang Anda bukanlah dua orang yang benar-benar berbeda, dan juga bukan satu orang yang benar-benar sama. Anak kecil di dalam diri sama nyatanya dengan orang dewasa di dalam diri. Mereka saling mempengaruhi, seperti halnya biji jagung yang masih nyata di dalam batang jagung. Bimbingan meditasi ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan anak kecil di dalam diri Anda, untuk mengundangnya keluar dan menyambut kehidupan di saat ini. Kita dapat memberitahu dia bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Untuk meditasi ini, letakkan dua bantal saling berhadapan. Duduklah satu bantal dan lihat bantal lainnya, dan visualisasikan diri Anda sebagai anak berusia 5 tahun. Anda dapat memvisualisasikan diri Anda di usia yang lebih muda jika itu lebih membantu. Kemudian sambil duduk dan bernafas dengan penuh kesadaran, Anda dapat berbicara kepada anak kecil yang rentan, rapuh di dalam diri Anda. Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, "Anak kecil sayang, saya tahu kamu ada di sana, dan saya di sini untukmu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu kepada saya, katakanlah." Setelah beberapa saat, izinkan diri Anda untuk berbicara sebagai anak kecil itu. Ungkapkan apapun yang belum pernah Anda ungkapkan. Anda dapat mengeluh. Anda dapat berbagi perasaan rapuh dan tidak berdaya. Gunakan bahasa apapun yang terasa tepat bagi Anda sebagai anak kecil itu. Ketika emosi seperti takut atau marah muncul, itu tidak apa-apa. Kemudian, berikan diri Anda beberapa saat untuk bernafas dengan penuh kesadaran dan menenangkan tubuh Anda.
Bicaralah lagi kepada anak kecil di dalam diri Anda. Atasi rasa takut dan marah itu. Biarkan anak itu tahu bahwa Anda telah mendengarkan dan bahwa sekarang Anda telah dewasa dan dapat melindungi diri sendiri sehingga semuanya akan baik-baik saja. Dengan cara ini, Anda dapat menyatukan anak kecil di dalam diri Anda dan diri Anda yang sudah dewasa ke dalam saat ini dan sekarang, dan dapat lebih sepenuhnya menikmati hidup Anda sebagaimana adanya saat ini dan sekarang. Bimbingan meditasi. Duduk bersama kematian. Sitting with death. Kita tahu bahwa hidup itu tidak kekal dan cepat atau lambat kita semua akan mati. Meditasi duduk adalah cara yang luar biasa untuk memiliki kesadaran dan penerimaan yang lebih besar terhadap ketidakkekalan tubuh. Jika kita dapat membiasakan diri dan merasa nyaman dengan rasa takut akan kematian, kita dapat mulai mengubah rasa takut itu. Dengan kesadaran kita akan ketidakkekalan, kita mulai menjalani hidup dengan lebih dalam, dengan lebih banyak perhatian dan kesadaran. Saat kita dapat membayangkan dan menerima kematian kita sendiri, kita mampu melepaskan banyak ambisi, melepaskan penderitaan, dan kekhawatiran. Kita mampu melepaskan semua hal yang membuat kita terlalu sibuk yang tidak perlu. Kita dapat mulai hidup dengan cara yang bermakna bagi diri sendiri, bagi makhluk lain, dan bagi planet ini. Mengikuti pernafasan, kita dapat mengatakan, semua fenomena bersifat tidak kekal. Semuanya tunduk pada kelahiran dan kematian. Ketika gagasan tentang kelahiran dan kematian dihilangkan, keheningan ini disebut sukacita yang agung. Meditasi ini merangkum semua ajaran Sang Buddha. 2 baris terakhir berbicara tentang keheningan yang menggelegar, yang merupakan keheningan semua spekulasi, filsafat, gagasan, dan ide. Meditasi ini mengingatkan kita bahwa selama ada penampakan fenomena, ada kelahiran dan kematian. Saat kita melihat lebih dalam, kita melihat bahwa tidak ada kelahiran dan kematian. Kita seperti langit tanpa awan, tidak pernah mati, tidak pernah beralih dari keberadaan dan ketiadaan. Awan dapat menjadi salju atau es atau hujan, tetapi awan tidak dapat menjadi ketiadaan. Awan tidak dapat mati. Jika kita mengatasi gagasan tentang kelahiran dan kematian, kita tidak lagi takut tentang ketidakkekalan.
bimbingan meditasi. Tulislah sendiri. Anda dapat menulis sendiri latihan Anda untuk membantu Anda menghasilkan kehadiran sejati dan terhubung dengan nilai, niat sejati Anda. Pilih satu elemen yang ingin Anda bawa ke dalam hidup dan satu elemen yang ingin Anda lepaskan. Anda dapat menggunakan gata ini bersamaan dengan nafas untuk kembali ke niat tersebut. Tarik nafas. Titik, 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 silahkan isi sendiri dan hembuskan nafas. Titik, titik, titik. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Berikut beberapa contoh. Saat menarik nafas, saya menyadari ketegangan di tubuh. Saat menghembuskan nafas, saya melepaskan ketegangan di tubuh. Sadar akan ketegangan dan melepaskan ketegangan. Saat saya menarik nafas, saya menenangkan kegelisahan. Saat saya menghembuskan nafas, saya merasa tenang. Menenangkan kegelisahan, tenang. Saat saya menarik nafas, saya terhubung dengan udara musim gugur yang sejuk. Saat menghembuskan nafas, saya tersenyum pada udara musim gugur yang sejuk. Udara musim gugur tersenyum. Dan itulah akhir dari buku ini, yang beberapa versinya sudah saya bacakan untuk Anda. How to love, how to relax, how to focus, dan sekarang how to sit. Bagaimana cara duduk. Buku ini sangat sederhana. Saking sederhananya, sangat mendalam. Tidak semua buku saya betah membacanya dan memiliki energi yang kuat, memiliki power, tenaga, stamina yang stabil. Malah justru buku yang seperti ini saya bisa membacanya dengan tenang, stabil sampai akhir. Tanpa harus beristirahat dulu berlama-lama begitu ya. Kalau buku-buku yang lain sebab saya merasakannya agak kering spiritual begitu ya. Sehingga saya kelelahan membacanya, apalagi 300 lembar. Ini bukunya nggak sampai ratusan lembar, bahkan satu lembar cuman satu paragraf sehingga sangat sederhana. Dan karena penulisnya adalah Master Zen Thich Nhat Hanh, membaca buku ini seperti berdialog, berguru, nyantrik bersama Master Zen dan dibimbing oleh beliau. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini dan terus belajar. Mohon maaf akan kekurangan saya dan seperti berlama-lama ya, tapi saya sangat menghayati setiap bacaan dan setiap guided meditation di bab-bab yang saya baca. Sampai jumpa lagi di buku-buku berikutnya. Masih ada how to apalagi gitu yang akan saya bacakan untuk Anda. Tentu saja sebetulnya itu saya bacakan untuk diri saya sendiri. Dan ketika ada yang mendengarkan silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.